Selamat datang di my YouTube channel si Anci. Jadi hari ini sesuai sama judulnya, aku mau bikin video gimana cara untuk kasih harga nasi kotak. Karena banyak banget komen yang udah komentar dan juga DM masuk. Jadi hari ini aku mau bikin videonya. Buat bunda-bunda boleh siapkan kertas dan ballpoint, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus ini sifatnya informatif ya bunda, jadi ini pengalaman aku. Kalau misalnya mau ditiru juga nggak apa-apa untuk catering pemula, tapi kalau enggak jangan dibully juga ya bunda. Jadi buat bunda-bunda semoga bisa menginspirasi aja dan punya gambaran buat catering rumahan yang baru mulai. Tapi sebelum dimulai boleh dulu untuk klik tombol subscribe di bawah video buat yang belum subscribe ya bunda, karena subscribe itu gratis. Oke bunda, kita langsung mulai aja. Jadi untuk cara hitung nasi kotak itu, sebelum aku kasih tahu gimana cara hitungannya, aku mau kasih informasi untuk kalau misalnya kita potong ayam gitu. Jadi dalam 1 kilogram itu ada 3 cara pemotongan. Yang pertama dipotong menjadi 4 bagian, terus yang kedua dipotong menjadi 8 bagian, dan yang ketiga dipotong menjadi 12 bagian. Biasanya yang sering banget digunakan untuk nasi kotak itu potongan 8 potong ya dalam 1 kilogramnya. Itu bisa dicatat terlebih dahulu bunda, karena itu juga bisa untuk informasi ya. Oke bunda, jadi kita langsung aja hitung gimana caranya untuk kasih harga nasi kotak. Dan di sini aku mau kasih informasi lagi buat bunda-bunda. Jadi untuk pesanan nasi kotak, untuk pesanan bento, dan juga untuk segala macam jenis pesanan itu harus ada minimal ordernya ya bunda. Karena kita nggak mungkin bikin cuman 5 kotak aja atau 10 kotak aja gitu, itu nggak mungkin. Karena untuk biayanya itu nanti nggak akan masuk gitu. Dan untuk kali ini aku kasih contoh aja gimana caranya kita kasih harga nasi kotak. Contohnya ini nasi kotak ayam bakar, isiannya ada urap, terus juga ada sambal, ada kerupuknya juga lengkap sama sendok sama tisu. Dan ini aku kasih harga 15.000 bunda. Gimana caranya aku kasih harga 15.000? Kenapa dapat harga segitu? Nah, di sini kita mau bedah satu persatu ya bunda. Tapi sebelumnya ini nasi kotak yang aku terima, nasi kotak ayam bakar ini aku kasih minimal order 30 box bunda. Jadi untuk perhitungannya, kenapa 30 box? Karena ini ayamnya aku potong menjadi 8 bagian. Dan kita membutuhkan 4 kg ayam itu menjadi 32 potong ya bunda. Jadi ini bisa dicatat dulu karena pesanannya 30 box. Jadi untuk ayamnya kita membutuhkan ayam 4 kg ayam dipotong menjadi 32 bagian, dan itu sisa 2 ya bunda. Jadi untuk jaga-jaga nanti kalau misalnya yang satu kenapa gitu, ada jaga-jaganya, ada 2 potong lagi. Kalau misalnya kita pesennya 25 kotak itu nanti nanggung ya bunda untuk ayamnya. Kalau dipotong jadi 8, kalau 3 kg aja 24, jadi kita kurang 1. Kalau misalnya dihitungnya belinya 3,5 nanti kebanyakan juga. Jadi minimal ordernya 30, jadi ayamnya pas 32 potong. Untuk ayam bisa dicatat terlebih dahulu. Terus berasnya berapa nih bunda? Kalau misalnya 30 box dan berasnya itu dihitung aja 3 kg. Jadi kalau misalnya 1 kg itu biasanya hitungannya untuk 10 nasi kotak. Jadi karena ini 30, jadi kita belinya berasnya 3 kg, jadinya untuk 30 kotak. Bisa dicatat terlebih dahulu ya bunda. Dan kita lanjut aja langsung ke kotak atau box atau kardusnya. Ini langsung kita hitung aja ya untuk kotak nasi plus sama mika dalamnya itu. Mika dalam ini kotaknya itu ukurannya 18 x 18 dan mikanya itu sekat 4. Biasanya kalau misalnya kita beli ke toko plastik itu mereka udah tahu kalau misalnya 18 x 18 itu isi sekatnya berapa, mikanya berapa, itu udah
gabungan. Tapi kalau misalnya nasi kotak yang 20x20 itu nanti mikanya juga lebih ya, sekatnya nggak 4 gitu. Dan ini kita hitung aja 35.000 ya Bunda. Kalau misalnya di daerah Bunda nanti bisa disesuaikan sendiri ya untuk apa namanya harganya kan karena beda gitu. Tapi ini dicatat dulu aja buat informasi. Terus lanjut ke tisu, sendok itu juga perlu dipersiapkan dan juga plastik. Jadi biasanya kan sendoknya sama tisunya aku masukkan ke dalam plastik. Nah, itu perlu dihitung juga. Ini kita hitungnya 15.000 aja. Nanti di sini aku bikin rank harganya gitu ya Bunda. Terus juga langsung lanjut ke selada. Kita juga membutuhkan selada. Itu dikasih harganya 15.000. Ini perhitungan pas aku belanja. Nanti kalau di rumahnya Bunda sekali lagi beda nggak apa-apa. Terus untuk cabai, tomat, terasi untuk sambal itu kurang lebih 20.000 karena cabai sedang naik ya harganya Bunda. Jadi sekitar segitu untuk 30 kotaknya. Terus urapannya 7.000 aja, itu cuman sayurnya aja ya Bunda. Nanti bisa dikasih sayur apa, ditambah kacang panjang dan juga apa namanya toge sama wortel gitu ya untuk urapan. Terus kelapanya, kelapa parutnya itu 5.000 di sini. Terus setelah itu bumbunya juga harus dicatat untuk bumbu-bumbu kayak empon-empon gitu ya, kayak daun salam, laos, terus ada lada, ada kaldu bubuk, garam, gula, itu dimasukkan ke dalam bumbu. Itu kurang lebih 10.000 kan, karena garamnya, gulanya juga nggak terlalu banyak, jadi itu kita rank sendiri. Dan untuk minyak sama gas itu kita juga harus masukkan ya Bunda. Itu aku kasih harganya 35.000. Terus untuk kerupuknya sekitar 8.000. Terus timun, karena kita percantik pakai timun juga, jadi timunnya 5.000. Butuh kurang lebih 2 atau 3 timun ya biasanya Bunda. Dan untuk kemanginya 1.000 udah banyak. Terus bawang merah, bawang putihnya itu 10.000. Terus untuk kecapnya 6.000 aja. Terus untuk akomodasi, jadi kalau misalnya kita tuh ke pasar, kita beli bahan-bahan, kita kan perlu bensin juga Bunda gitu. Dan itu harus dimasukkan ke biaya akomodasi ya. Akomodasi kita ke pasar dan sebagainya itu dimasukkan. Terus sama kebersihan. Kebersihan itu apa? Kalau misalnya kita habis bikin nasi kotak, untuk kita beli pembersih buat cuci piring, terus buat ngepel gitu kita masukkan ke situ. Dan juga kalau misalnya mau ditambahkan stiker itu kita masukkan ke biaya akomodasi. Dan ini nggak terlalu mahal juga. Aku kasih harganya akomodasinya 25.000 dan ini bisa ditotal semua tadi yang udah aku sebutkan ya Bunda. Dan itu totalnya 347.000. Jadi totalnya semuanya tadi 347.000 Bunda. Nah jadi kalau misalnya totalnya udah dapat 347.000 itu memang biaya yang udah kita keluarkan pure murni untuk kita bikin nasi kotak plus bahan plus semuanya udah masuk ke dalam situ ya Bunda. Nah untuk biaya kita sendiri itu kita tambahkan untuk biaya tenaga, untuk bayar karyawan itu nggak usah terlalu banyak. Kita tambahkan 30% dari jumlah yang udah kita total tadi ya Bunda. Dan ini 347 kita tambahkan menjadi 30%, ketemunya 452.000 sekian. Dan itu kalau misalnya kita bagi menjadi 30 kotak, itu hasilnya 15.000 sekian. Dan itu harganya ketemu di harga 15.000. Jadi kita bulatkan menjadi 15.000 gitu ya Bunda. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Banyak pertanyaan gitu dari customer biasanya, kok mahal sih biaya catering, kok
murah kalau kita masak sendiri? Ya jelas ya Bunda, kalau misalnya dikatakan kok murah kita masak sendiri, ya pasti kita masak sendiri jatuhnya lebih murah. Karena kita pakai tenaga sendiri, ke pasar kita juga sendiri, belanjanya juga sendiri, itu pasti jauh lebih murah gitu ya Bunda. Jadi karena kita ini pakai jasa tenaga, makanya tenaganya kita hargai kurang lebih 30%. Buat bunda-bunda yang di rumah, nanti kalau misalnya jumlahnya pas di total semuanya lebih besar, itu untuk harganya bisa menyesuaikan, karena kan harga bahan dari satu kota ke kota lainnya itu beda-beda ya Bunda. Tapi kurang lebih cara hitungnya seperti itu. Dan kalau misalnya ada yang nanya, Bunda kok pernah ada di kontennya nasi kotaknya bikinnya 10 aja, kenapa Bunda nggak rugi gitu? Itu sebenarnya nggak cuma 10 aja. Biasanya kalau misalnya aku terima pesanan 10 nasi kotak, itu dia itu pesannya dibarengi sama pesanan lainnya Bunda. Biasanya pesan bento terus di plus nasi kotak 10 kotak gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi kita hitungannya kan kita masaknya bareng-bareng, jadi nggak masalah. Belanjanya juga sama-sama bareng-bareng, nggak masalah gitu ya Bunda. Jadi semoga video kali ini bisa menginspirasi buat bunda-bunda semuanya. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kalau banyak kekurangan juga kita masih belajar jadi konten kreatornya gitu. Jadi tolong kalau misalnya kurang bisa dimaafkan ya Bunda. Dan buat bunda-bunda semua, untuk catering pemula tetap semangat. Kalau misalnya mau komen atau mau dibikinkan video apalagi, bisa komen di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih udah menonton video kita sampai selesai. Jangan di skip-skip kalau misalnya lagi nonton. Terus kalau misalnya mau dibikinkan cara menghitung nasi tumpeng atau nasi bento, boleh ya Bunda. Sekali lagi thank you for watching. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Bye-bye.